Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel bersama saya Evan. Hari ini IHSG ditutup melemah lagi 0,8% ya. Ditutup di level 6.241,8 dan tadi sempat tes 6.185 PDKT ke area supportnya ya. Ya, selama nggak turun ke bawah 6.150 masih masih bisa diarpin lah ya. Tapi juga belum bisa dibilang enak banget sebelum berhasil breakout 6.300. Itu pun kalau berhasil breakout 6.300, area resisten berikutnya di sekitar 6.400 6.500-an. Itu sih ya, ISG-nya sekarang masih di range sideways 6.152 6.317. Sekarang kita lihat hasil eksplornya aja langsung. Nah, paling atas masih Antam tuh. Antam sih akumnya 2 mingguan ya, 2 mingguan lah itu nanjak. Mungkin karena rebalancing MSCI, siapa tahu ya. Terus hari ini turun sih, melemah minus 4%. Dan ya kalau misalnya masih mau di hold selama nggak ke bawah 2.700-an lagi sih masih aman lah ya. Ini ada area bekas gap yang masih jadi area support nih, 2700 2690 tuh. Ini masih jadi area support dan selama nggak turun ke bawah ini lagi masih aman buat di hold yang mau hold. Kalau mau beli tunggulah ya, tunggu membal aja. Kalau mau manfaatin range sideways-nya coba kita lihat. Ini ada sinyal-sinyal pelemahan nggak? uh, saya sih pilih wait and see aja ya. Karena kalau kita lihat ini juga ntar lah wait and see dulu lah. Tunggu breakout 2970 atau enak sih breakout 3000-an sih baru enak ya si Antamnya. Itu sih. Terus next Telkom. Telkom ini saya pilih wait and see dulu aja, yang masih punya barang pasang trailing stop aja, yang udah kalau misalnya tadi ada yang udah kejual gitu karena turun ke bawah 3450 ya nggak apa-apa, biarin dulu aja lah ya. Karena ini dekat area resisten 3600-an tuh, masih jadi area resisten. Kemudian kalau kita geser ke intraday ya belum ada apa-apa sih ya. Wait and see lah dekat area resisten. Bank Rakyat juga wait and see dulu, meskipun kalau kita lihat trennya sejak agak panjang sih, sejak Maret lah, Maret April Mei kok Maret ya, sejak Mei ya sampai sekarang ya masih cenderung bullish, atau mungkin sejak September sampai sekarang masih cenderung bullish ini. Nah ini area 4000-an tuh supportnya, sempet tes area 4000 dan langsung membal. Nah, ini jadi area penting sih ya 4000, tapi selama belum berhasil breakout area puncak all time high-nya ini ya tunggu dulu aja. Siapa tahu masih masih bikin range sideways di 4000, atasnya 4900-an. Kalau memang bikin range sideways ya tungguin aja di sekitar 4200. Mungkin nanti kalau misalnya membal 4200 4100 atau mungkin tes 4000 lagi. Kalau misalnya membal baru beli, kalau nggak membal ya biarin. Brisnya sih tadi sempat naik ya, kempes. Turun dulu sih pagi. Terus naik ke atas 2980, kemudian turun lagi kempes. Kalau kita lihat-lihat sih di hourly ya, di intraday-nya ini masih di atas moving average sih, masih oke lah. Strateginya masih sama lah ya. Kalau selama nggak turun ke bawah 285-an, hold dulu sih nggak apa-apa. Itu sih. BBTN, oke, ini area 200-an masih jadi resisten ya. Kabur dulu nggak apa-apa sih. Karena tutup di bawah 200 hari ini. Tadi sempat diinfoin di room ya, di room Telegram. Waktu market lagi jalan, kalau hari ini tutup di bawah 2100, take profit dulu nggak apa-apa, karena harusnya sih keluar dengan selamat dan cuan ya. Karena beli pertama, maksudnya yang diajakin beli rame-rame itu
Pertama di 1945, kedua waktu naik ke atas 2020. Hari ini keluar di 2070, cuan lah harusnya. Friend, mudah-mudahan sih lancar 80-an ya, masih 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 jadi area resisten. Tower, tutupnya di atas. Pulcing nggak apa-apa. Oh iya, all time high ya. Coba, oh iya ding. Cos. Mantap lah ya. Kita ukur-ukur lagi lah. Kira-kira berapa? Ada angka berapa kalau kita ukur-ukur lagi? Kira-kira targetnya. Itu saya udah. Waduh, jauh ya. 1500 di situ keluarnya. Kalau kita ambil dari swing terakhir ini 1275, 1270 ya. 1270, 1275 terdekat. Udah deket. Next 1360 ya, oke lah. Mudah-mudahan lancar ya. Pasang trailing stop aja di bawah 1200 dulu ya. Sementara sih. Atau di sini boleh 1230 sebagian dulu boleh, bawahnya lagi di bawah 1200 gitu boleh, nggak apa-apa sebagian-sebagian. Kalau saya sih prefer sebagian-sebagian ya. Biar masih punya barang gitu. BJTM, nah ini wait and see dulu aja ya. Tunggu dulu lah. Hari ini tutup di bawah 850 deh. Meskipun masih di atas 840 ya area penutupan ring waktu sideways kemarin, tapi di bawah 855. Coba kita lihat intraday-nya ya. Nah ini intraday-nya sih menarik. Kalau Senin breakout 860 mau ngikut boleh, tapi lihat Senin aja dulu. Next, akranya sama seperti kemarin sih ceritanya ya. Mungkin beberapa minggu ini di bulan Februari lah ya, 1 bulan ini sideways di range 3190 3550. Dipantengin dulu aja. Ini apa, Mika sih menarik ya, sayangnya tadi nggak berhasil naik ke atas 3000 sih. Cuman ini kalau naik ke atas 3000 sih menarik ini. Coba ya, fraktalnya masih di 3000. Sebentar, hitung-hitung ya. Naik ke atas 3000, ini masih di dalam bullish channel. Nah itu ada kemungkinan lanjutin kenaikan tuh. Oke, bagus. Yalah, Mika ini menarik. Hari ini melemah, volumenya lebih rendah ya dari kemarin. Ya selama masih sideways beberapa hari ini volumenya kecil, bagus sih. Nah strateginya gini aja, buy if break 3000, cut lossnya di bawah 289 nggak apa-apa lah ya. Ya di bawah 5%. Area resisten di sekitar 3200 3220. Ini berapa tutup ya? Ya 3200. Nah itu menarik sih Mikanya. Mudah-mudahan sih Senin oke ya. Hari ini sih tadi udah open gap down. Entah ada isu apa Pin hari ini. Oh iya ya, masa cuma ngikut-ngikut si Do ya. Ya mudah-mudahan hari Senin minggu depan kembali ke jalan yang benar ya. BTPS kita pantau hari Senin dulu aja, karena tadi open gap down, sempat turun langsung naik lagi. Bagus sih, tutup di atas fraktal 4060 ya, di atas 4000-an sih menarik. Tapi ntar lah kita lihat hari Senin lah ya. Kita lihat hari Senin, yang udah punya barang disimpan dulu nggak apa-apa di MMX. Ini masih sideways di area 496, bawahnya 398. Nggak jelek sih sidewaysnya, karena masih selama sideways masih di atas moving average. Cuman belum ada tanda-tanda buat ngegas ya, kita lihat besok aja Senin.
L-ship, nah ini masih di range sideways 1220, atasnya 1395 1415, dan masih jadi area resisten itu 1395 1415. Link, nah link ini menarik malah. Tapi memang volumenya nggak begitu tebel ya, jadi kalau misalnya mau beli sih hati-hati aja, dijaga volumenya maksudnya. Kalau besok Senin naik ke atas 3360 ada peluang lanjutin bullish. Kira-kira targetnya berapa ya? Kita zoom out dulu lah. Saya pernah bahas belum ya? Mesti lupa. Oke, ini sih bullish ya, kelihatan banget ini channelnya naik kan. Ya, jelas lah ya kelihatan. Nah, udah di apa namanya? Channelingnya naik deket sih. Terus kalau misalnya breakout, coba kita zoom out lagi. Nah, ini pertama area 3580-an sempat jadi area resisten, kemudian di belakangnya ini sempat ada area-area yang banyak sekali harga berhenti dan berbalik di sini sebelum akhirnya di breakdown pada akhir 2020. Nah, 4 ribuan ya kalau berhasil breakout 3000, bertahan di atas 3500 dan ada pola penerusan, ada pola continuation yang di breakout, target selanjutnya dikira-kira di 4 ribuan si linknya ya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau misalnya besok mau ngincer si link, buy break 3367, area resisten di sekitar 3500 3580-an. Kalau cut lossnya zoom out lagi lah. Cut lossnya di sekitar banyak sih kalau di area-area ini, tapi ini area support sih ya, 3180 ini area support, cuman kalau cut loss di situ ya banyak banget. Kita coba, nah ya, selama nggak ke bawah 3280 3250 lah ya, 3250 lah ya, di bawah 3250 lah cut lossnya. Next lah, Sido, hold dulu aja nggak apa-apa ini mah, mesti sabar. MDKA ini tutupan sih diangkat, entah ada apa nggak, masih belum ketahuan. Tapi yang jelas area 2800 2900 masih jadi area resisten karena belum berhasil di breakout ya. Cuman memang tren bullishnya belum rusak ya, karena ya masih belum ada swing lower high dan lower low yang terbentuk. Jadi ya masih di hold nggak apa-apa lah, kecuali yang udah hilang barang ya kemarin karena turun ke bawah 269 2700 ya. Ini marketnya mati. Turun bawah 2700 lalu jualan ya nggak apa-apa. Hari ini sih ada sinyal beli ya, waktu naik ke atas 2700, cuman naiknya pas tutupan tuh langsung loncat ya, susah ngambilnya. Itulah kira-kira ya. PPF saya pilih white NC dulu aja. P1 ini juga ternyata hari ini lower high lower low lagi candlenya, entah ini berhasil tes area 580-an apa enggak. Tapi ya kalau kayak gini sih ya, ini tutup di 575. Salah. Nah ya kalau misalnya ini dihitung area resisten ya udah dites sih, karena ini area puncak pertama yang dites dan masih jadi resisten ya, ini masih direspon jadi area resisten berarti ya. Berarti sih kalau misalnya punya barang si Pewon siap-siap kabur ya, mudah-mudahan punya barangnya di bawah sih. Tadi juga ada sinyal sell waktu turun ke bawah 555. BBHI naik lagi hari ini. Volumenya agak rame ya belakangan ini. Pasang trailing stop aja lah. Saya nggak dapet ide, gimana dong? Bawah 1360 ya. GIAA, nah ini menarik tapi hari ini akumnya kok merah ya.
inside bar. Ya kalau naik ke atas 380 menarik, tapi kalau nggak naik ke atas 380 biarin aja sih. Resisten selanjutnya kalau berhasil naik ke atas 380 di sekitar 420-an ya. Itu area-area resisten selanjutnya. Ada ruang berapa persen kira-kira? 9%-an lumayan sih, tapi kalau naik ke atas 980, kalau nggak naik ke atas 980 biarin aja lah. MNCN. Oke, si MNCN hari ini naik. Cuman ini kalau kita lihat ya, membal sih memang dari area support 1000-an. 1005, 1020 ini MNCN-nya membal, tapi ini juga masih berpeluang jadi area resisten nih. 1140. Hari ini tes juga tuh. Deket sih. Nih ya, ini area resisten nih. Dan kalau belum berhasil breakout 1140, 1155 ya berarti ini masih mungkin masih mau ngisi range sideways 1155-an ya. Jadi sementara wait and see dulu aja, yang udah punya barang pasang aja trailing stop. Time frame kecil aja ya. Mudah-mudahan sih punya barangnya di bawah. Ini angkanya sih ketemu di 1110. Jadi turun ke bawah 1110 jual gitu. Oh iya, balik lah. Oh iya, biarin. Cari. Tunggu dulu lah. Saya prefer nunggu ini ada candle inside bar atau apa kayak kecil gitu ini di atas 300-an gitu. Baru kalau breakout lagi ngikut sih enak nih. Mayora tutupan kempes ternyata. Aduh. 2710 ya tutup. Sama seperti kemarin ya, kalau misalnya mau kabur dulu sih nggak apa-apa, kalau mau disimpan nggak apa-apa. Ini juga harus sabar sih. SCMA ini belum ada sinyal rebound yang enak gitu loh. Kecuali naik ke atas 2090 mulai menarik ya. Coba kita lihat intraday. Intraday sih kalau mau diambil ke atas 2000 mau diambil nggak apa-apa. Buy break 2000 gitu, cut lossnya di bawah 1945 aja dulu. Area resisten ya di sekitar 2090-an, 2100 mungkin ya. Situlah. Breakout dan bertahan di atas 2100-an sih menarik. Ada peluang tes area 2300-an lagi. Tapi kalau naik ke atas 2100-an, kalau enggak ya biarin dulu. MCAS, NC, Pol, PPRO. Aduh, baru nemu satu ini. IRA, ntar lah ya. Bull. Ya, mudah-mudahan nggak turun ke bawah 292. Isat. Oh iya, IRA kayak kalau misalnya nemu saham-saham kayak Bull ini, kalau saya sih pilih tunggu dulu ya, karena ya gampang-gampangan lihat sih masih di bawah moving average. Ntar aja belinya kalau udah kayak gini nih. Nah udah bertahan di atas moving average kayak gini nih enak belinya, lebih gampang ngikutnya daripada kayak gini gitu loh. Kalau beli di kondisi-kondisi kayak gini ya mungkin iya kalau terus setelah beli harganya naik berarti dapat harga bawah, tapi kalau setelah beli harganya masih turun ya nyangkut kan. Karena trennya sejak Januari ini puncaknya di 12 Januari sampai sekarang ya masih turun. Isat, wait and see dulu ya. Cepin, hari ini sih hijau. 4 hari berturut-turut di minggu ini akumnya menarik. Ada akumulasi dari big player. Tapi masih belum dapat ide buat dijadiin strategi trading tuh. Tunggu bertahan di atas moving average dulu aja ya. Hari ini kan tutup di atas moving average tuh 6100-an ya, 6105. Tutup di 6150. Ya tunggulah. ITMG. Nah, ini ITMG menarik sih. Mudah-mudahan membal. Karena ini area karena ya belum turun ke bawah 11.565 11.760 ya. Ini area supportnya masih di situ.
Kita lihat intraday, membalar ini ada inside bar yang di breakout, bagus. Hold dulu lah ya, nggak apa-apa yang punya barang. Terus kalau kita lihat daily candle-nya, gedein lah. Buka di bawah penutupan kemarin, tutup di atas setengah body candle sebelumnya. Bagus ini, pola bullish reversal. Akumnya gimana? Hari ini hijau. Nah, diambil aja ya ITMG. Buy if break 12.250, cut loss di bawah 11.525. Area resistennya di sekitar ini dulu ya, karena belum berhasil breakout. Jadi 13 ribuan dulu area resistennya. TMG. Next, salah. Java. Java 2 hari berturut-turut akumnya hijau. Terus gimana ya? Belum dapat ide tuh. Ini 1550 masih jadi resisten loh, belum berhasil di breakout. Coba lihat besok ya, ayam-ayaman kok rasanya. Kalau misalnya beli waktu naik ke atas 1470 nggak apa-apa, bagus. Ini malah sekarang maksudnya besok Senin mau siap-siap jualan nggak apa-apa. Kalau nembus ke atas 1550 ada peluang tes area 1600-an nih. Tapi kalau misalnya turun tuh, aduh jauh ya, ke bawah 1505, ya take profit dulu nggak apa-apa. Asri white and see ya. Ini apa, LPKR? Kalau punya barang selama nggak turun ke bawah 196 sih hold dulu nggak apa-apa. Sementara ini masih bertahan di atas 200. Clio, saya cukup suka sih chartnya Clio. Yang saya kurang suka buat ngajak beli rame-rame itu volumenya. Volumenya sering tipis. Kalau chartnya si Clio ini menarik kalau berhasil naik ke atas 500 kalau lihat bulan Februari ini ya. Gitu. Jadi mau beli nungguin breakout 500 boleh, atau mau beli di harga sekarang ya cut lossnya di bawah ini dong, 456 ya, agak lumayan kayaknya. Itu Tebik nggak tutup di bawah 2100, yang masih punya di hold dulu nggak apa-apa, meskipun tadi buka di bawah 200 dan sempat turun, tapi tutupannya di 2170 ya. Mudah-mudahan sih rebound. Ini apa? PRPT area resisten 1155 1195 lah. Mudah-mudahan sih ya lanjut rebound. Yang punya barang ya cut lossnya di bawah 1020, mungkin beli waktu kemarin naik ke atas 1065 itu nggak apa-apa. Di hold selama nggak turun ke bawah 1020. Deket-deket 1150 mau jualan dulu juga nggak apa-apa. Film, film. Ini garis apa ya? Bentar lah. Meskipun chartnya menarik ya, si film ini mungkin kalau lihat beberapa hari ini sideways, naik ke atas 340 tuh menarik sih. Resisten berikutnya sekitar 374 382. Oke lah ya, itu dulu dari saya. Dapat 2 sih Mika sama ITMG ya. Cuman beberapa ada yang menarik tadi, aduh saya lupa. BJTM ini dipantengin ya, hari Senin dipantau. Kalau ternyata rebound mau ngikut boleh, atau mau beli kalau naik ke atas 900 juga boleh. Siapa tahu beberapa hari ini bikin sideways di 830 900, siapa tahu ya. Yang jelas sih white and see, lihat Senin dulu aja. Itulah ya. Akra juga masih white and see sebulan ini di Februari sideways di 390 3550. Tapi selama sideways masih di atas garis moving average. Jadi ya masih bisa dipantau lah itu ya. Yang lainnya ntar di rewind aja. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, happy weekend, dan bye-bye.